Suasana yang semula dari diskusi kami dalam rangka merefleksi 4 tahun kepemimpinan Bapak Anies Rashid Baswedan di Jakarta. Ya, kurang lebih sebulan belakangan kami banyak berdiskusi. Ya, kami kebetulan adalah kelompok masyarakat anak-anak muda yang punya komunitas masing-masing. Nah, Baliho Anies, DKI tak beres tapi sibuk jadi presiden. Ditulis oleh X Hardy dari siwar.com. Anies mulai unjuk gigi. Anies gerak cepat menjual namanya ke publik sebelum jabatannya berakhir di bulan Oktober nanti. Spanduk bergambar dirinya mulai bertebaran di beberapa titik di berbagai kota. Spanduk Anies Baswedan for President mulai dipasang di Kabupaten Karawang. Koordinator relawan Anies Baswedan for President, Elyasa Budianto mengatakan pihaknya sudah memasang spanduk dukungan Anies for President Indonesia di beberapa titik di wilayah Karawang di Dengklok, Cikampek, dan beberapa wilayah di perkotaan. Jadi kami memiliki harapan terhadap Anies yang mampu memimpin Indonesia lebih baik ke depannya. Dan di Karawang sendiri respon positif dukungan Anies cukup tinggi, katanya. Sementara itu, baliho Anies Baswedan for President 2024 juga terlihat dipajang di jalanan kota Bekasi, Jawa Barat. Baliho itu sedikit berbeda karena Anies bersama dengan Ketua DPC PPP Kota Bekasi yang juga menjabat sebagai anggota DPRD Kota Bekasi, Solihin alias Gusol. Gusol menjelaskan bahwa pemasangan baliho itu dilakukannya sendiri sebagai bentuk aspirasi dari para konstituennya. Ini bagian dari aspirasi karena para ustadz, habaib, ulama menginginkan beliau Anies untuk menjadi presiden, kata Gusol. Gusol mengatakan saat ini sudah ada 3 baliho yang dipasang di sejumlah titik di Kota Bekasi. Yang menjelaskan baliho itu masih menampilkan fotonya sebagai Ketua DPC PPP Kota Bekasi dengan Anies Baswedan. Untuk baliho sudah ada 3, tapi kalau spanduk ada sekota Bekasi, katanya. Tidak heran kalau baliho tersebut dipasang di sana. Tinggal tunggu di provinsi seperti Aceh, Sumbar, dan lainnya. Hanya saja ini menggelikan. Bukannya menyelesaikan janji yang banyak tidak ditepati. Malah sibuk capres padahal waktu masih ada 2 tahun lagi. Itulah tanda kalau seseorang sudah mulai kebelet dan ingin segera berkuasa. Entah ini kerjaan simpatisan atau memang diiyakan Anies, intinya baliho sudah terpampang. Harusnya di baliho itu dipajang gambar Formula E lebar-lebar, karena itu adalah program unggulan Anies. Lengkap dengan penjelasan bahwa Anies berhasil soal biaya penyelenggaraan Formula E yang jauh lebih mahal dari negara lain. Jumlah penonton dipangkas hingga hanya 10.000 penonton, dan kabarnya harga tiket juga jauh lebih mahal dari tempat lain. Semua orang juga tahu, terutama warga DKI Jakarta, bahwa Anies tidak berkontribusi banyak kepada DKI selama menjabat. Kontribusinya kebanyakan tata kata dan alasan, malah Anies lebih banyak bikin repot dan merugikan waktu selama 4,5 tahun terakhir ini. Janji-janji besarnya semasa kampanye malah tidak berhasil diselesaikan. Warga DKI pun sudah tahu bagaimana Anies menang pilkada dari Ahok. Bahkan semua orang pun sudah tahu betapa menjijikannya strategi menjatuhkan Ahok di masa itu. Tidak menggusur, janji sediakan rumah terjangkau, tidak melanjutkan reklamasi, atasi banjir, atasi macet, dan lain-lain. Semuanya itu hanya lip service yang tujuannya agar masyarakat percaya dan memilih Anies. Selain itu, janji manis jadi pahit, mirip permen karet yang dikunyah lama. Ada netizen yang sempat mengutarakan kejijikannya saat mengomentari baliho tersebut. Mungkin karena kerja seminimal mungkin tapi mulut paling besar soal prestasi. Kerja kecil diklaim sebagai prestasi level dunia. Jujur, menurut saya, pemerintahan Jokowi saja masih banyak sekali kekurangan. Apalagi belakangan ini banyak menteri yang bermanuver seenaknya. Menurut saya makin kesini, makin banyak masalah. Apalagi Anies kalau sampai menjabat sebagai presiden. Level Jakarta saja amburadul dan diacak-acak secara terang-terangan. Pengibulan terlihat jelas di depan mata kita. Jokowi yang sering geram dengan ulah menterinya saja seolah belum cukup. Apalagi Anies yang terlihat santun dan senyum-senyum tiap kali ada masalah. Coba pikir apa yang dilakukan Anies ketika anak buahnya bermasalah atau bahkan tidak becus, seolah apa yang terjadi harus dimaklumi dan bukan masalah serius. Ada TGUP segudang pun percuma. Kerjanya entah apa, mungkin menyerap anggaran sama seperti sumber resapan. Anies cukup sampai di Jakarta saja, cukup 1 periode saja. Kalau mau jadi presiden, silakan jadi presiden Karawang atau Bekasi atau presiden Jawa Barat saja. Tidak layak menangani satu Indonesia. Bagaimana menurut Anda? Adalah festival olahraga dan jembatan, program penyediaan dan pemeliharaan perumahan rakyat, program penataan ruang, serta program pembinaan pengelolaan dan penatausahaan aset. Saudara Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Dewan yang saya hormati, dalam rangka mewujudkan Jakarta sebagai kota yang lestari dengan pembangunan
Abaikan rapat LKPJ 2021. Anies cuma kirim bumper yang gak tahu di mana Anies berada. Ditulis oleh Widodo SP dari siward.com. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan tidak terlihat batang hidungnya saat digelar rapat paripurna penyampaian laporan keterangan pertanggungjawaban atau LKPJ Gubernur DKI Jakarta tahun anggaran 2021 pada Rabu 6 April 2022. Kepala sang wagub yang selama ini terkesan menjadi bemper Anies, yakni Ahmad Riza Patria, yang diutus mewakili agenda penyampaian LKPJ tersebut. Serunya, pas ditanya keberadaan Anies, Riza Patria malah berkata kalau dirinya nggak tahu persis di mana sang gubernur seiman hasil pilkada 2017 itu berada. Pokoknya ada acara, oke, sesekali wagub yang bacakan. Kalau belum dapat lucunya, baca aja alasan Riza yang menurut lansiran laman Kompas terkesan super sibuk dengan agenda Gubernur Anies, terkadang didapat secara mendadak. Kan kadang ada acara dengan pemerintah pusat, kadang dengan presiden, kata Wagub DKI Jakarta utusan Partai Gerindra itu. Gimana, sudah kena syaraf ketawanya belum? Boleh kok ketawa, selagi ketawa itu belum dilarang. Mumpung masih ada 6 bulan lagi buat melihat kelucuan demi kelucuan yang dipertontonkan oleh dua pemimpin yang seolah tak paham prioritas, tak bisa kerja dengan maksimal, dan cuma senang bikin gimmick supaya diberitakan oleh media. Saya loh dengan mudah memahami kalau ada rapat dengan judul kegiatan laporan keterangan pertanggungjawaban atau LKPJ Gubernur DKI Jakarta tahun 2021. Berarti yang hadir ya seharusnya gubernurnya, bukan malah diwakilkan ke wakil gubernurnya. Masa nggak paham sih? Riza Patria dalam hal ini keliru juga. Seharusnya dia berani dengan tegas menolak mewakili Anies. Karena bagaimanapun, semua yang terjadi terkait penggunaan keuangan sepanjang 2021, ya harus Gubernur DKI Jakarta yang menjelaskan. Oke lah, secara aturan Riza boleh datang mewakili Anies. Tapi jadinya rapat penting itu cuma semacam formalitas yang tidak bisa diterima sepenuhnya terkait apapun yang dilaporkan oleh Riza. Kalau saya jadi pimpinan sidang, saya gak akan terima laporan itu sebelum Anies sendiri datang dan menjelaskan laporan yang menjadi tanggung jawabnya atas penggunaan uang rakyat. Lagi pula kenapa sih gak datang? Apakah ada acara super penting seperti mendadak dipanggil Presiden Jokowi? Buat dikasih nasihat agar tidak bikin kacau Jakarta sampai Oktober 2022. Membaca alasan Riza tadi juga bikin saya tepok jidat karena seolah-olah Anies penting banget sampai kesannya gak ada waktu buat datang ke rapat paripurna di mana seharusnya dia wajib hadir. Coba baca lagi alasan Riza berikut ini. Kan kadang ada acara dengan pemerintah pusat, kadang dengan presiden. Perhatikan pemakaian kata kadang yang mengarah pada ketidakjelasan. Pede amat sih, wong diundang acara oleh pemerintah pusat aja sepertinya bisa dihitung jari kok. Kadang dengan presiden, ngapain?